Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mengenai interaksi sosial. Baik, kompetensi dasarnya adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Baik, yang berikut pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan lainnya. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Baik, selanjutnya adalah contoh interaksi sosial. 1. Interaksi individu dengan individu. Contohnya adalah seseorang yang membeli kebutuhan sehari-hari di toko. Konsultasi seseorang dengan dokter. Saling menyapa dan bersalaman dengan kepala sekolah atau dengan guru. Seseorang yang memberi uang pada pengamen, ngobrol sama salah satu teman dekat, saling sapa dengan tetangga, konsultasi seseorang dengan psikolog. Yang berikut adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya, seorang ustadz sedang melakukan ceramah di masjid. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di sekolah. Seorang guru sedang memberikan hadiah kepada siswa. Seorang siswa sedang memberikan presentasi di depan kelas. Kemudian, ketua RT sedang memberikan pengumuman kepada warganya. Seorang penyanyi berbincang dengan penontonnya di tengah konser. Seorang koki sedang melakukan demo masak di hadapan banyak orang. Baik, selanjutnya adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah interaksi yang terjadi ketika berlangsungnya lomba cerdas cermat antara siswa. Interaksi yang terjadi ketika guru dan murid mengadakan acara perlombaan pakaian batik. Kemudian perlombaan futsal antar siswa. Persatuan pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Yang terakhir adalah kelompok yang melakukan presentasi di hadapan kelompok lain saat belajar di kelas. Yang berikut adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Jilin, seperti dikutip oleh Surjono Sukanto, mengungkapkan syarat terjadinya interaksi adalah 1. Kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tengo yang artinya menyentuh. Suatu kontak bersifat primer apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, seperti berjabat tangan. Dikatakan sekunder apabila ada perantara. 2. Komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicar, artinya berhubungan. Secara harfiah, komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Komunikasi muncul
setelah kontak berlangsung. Komunikasi memiliki maksud lebih luas dibanding kontak, karena komunikasi memiliki penafsiran yang berbeda-beda, seperti tersenyum dapat ditafsirkan penghormatan atau ejekan. Baik, yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Faktor sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. 2. Faktor imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idolanya. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakaian. Baik, selanjutnya adalah faktor identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi dilakukan seseorang secara sadar. Contohnya, seorang pengagum berat artis terkenal, dia sering mengidentifikasi dirinya dengan meniru model rambut, pakaian, dan gaya dari artis tersebut. Yang berikut, simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati dapat disampaikan pada seseorang, kelompok, atau lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh, simpati pada saat ulang tahun atau pada saat mencapai suatu prestasi. Baik, yang berikut adalah empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Berikut, motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut